Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita mari satukan hati dan pikiran kita bersekutu di dalam doa. Segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena kasih Tuhanlah yang boleh mengizinkan kami untuk memperdengarkan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah waktu ini, kesempatan ini kami gunakan dengan baik. Hati dan pikiran kami dipenuhi dengan kuasa Roh-Mu ya Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh kami mengerti. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Matius pasal 7 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Matius pasal 7 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang yang meminta akan menerima. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita memperhatikan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, masih saja ada di antara kita hidup sebagai orang percaya, tetapi hidupnya belum belum sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Pengenalannya akan Tuhan belum baik. Kenapa kita katakan demikian, Bapak Ibu saudara-saudara? Karena masih ada di antara kita orang percaya. Tentu sebagai orang percaya adalah orang-orang yang telah ditebus
diselamatkan dosanya karena kasih karunia Tuhan. Jadi orang-orang percaya tidak boleh menjadi pribadi yang sombong, karena dosanya pun bisa terhapus, hidupnya pun bisa dibebaskan dari belenggu dosa, bukan karena kekuatan kehebatannya, tetapi karena kasih Tuhan. Tetapi kita melihat orang-orang yang telah diselamatkan dalam Tuhan belum mengerti, belum paham siapa dirinya, siapa Tuhan yang telah menyelamatkannya. Ketika ada orang lain melakukan kesalahan atau melakukan kejahatan, orang percaya bertindak sebagai hakim. Kau itu berdosa. Kau itu orang jahat. Apakah itu adalah perkataan sebagai orang percaya yang telah diselamatkan dalam Tuhan? Tidak ada manusia di tengah-tengah dunia ini yang hidupnya sempurna. Kita pasti memiliki keterbatasan dan kelemahan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi ketika orang melakukan kesalahan, jangan langsung kita vonis dia, kau itu berdosa, kau itu jahat di mata Tuhan. Kalau itu kita katakan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita sudah terjerumus kepada yang namanya penghakiman. Yang berhak mengatakan berdosa atau tidak bukanlah kita, tetapi Tuhan. Karena kita sendiri pun Tuhan yang menjadi hakim atas kehidupan kita. Apalagi kalau ada kita melihat orang percaya mengkutuki, menghakimi, itu adalah orang-orang yang belum hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang kita baca renungkan saat ini, Tuhan memberikan perintah kepada kita. Janganlah kamu menghakimi. Ada kata jangan. Berarti Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita tidak ada diberikan hak sedikit pun dari Tuhan sebagai sesama manusia untuk menghakimi sesamanya. Karena penghakiman itu adalah milik Tuhan, dan Tuhanlah satu-satunya hakim yang adil. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, perintah ini sangat tegas dikatakan Yesus. Janganlah kamu menghakimi. Karena apa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Terkadang kita melihat dosa orang yang kecil, tetapi dosa kita yang besar seolah-olah kita abaikan. Dan itu salah. Kita harus melihat diri kita sendiri. Kita harus fokus kepada diri kita sendiri. Apakah yang aku kerjakan benar di mata Tuhan? Kalau Bapak Ibu bertanya, apakah menegur orang yang salah tidak dibenarkan? Dibenarkan Bapak Ibu. Orang yang salah harus siap dikoreksi. Tetapi koreksinya membangun, sehingga dia mengalami perubahan dari yang perbuatan salah menjadi perbuatan yang benar.
Jangan kita katakan dia sesat, dia berdosa, dia jahat. Kalau itu kita kerjakan, kita sudah terjerumus ke arah penghakiman. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan mengingatkan kita pada saat ini hidup yang memiliki banyak orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentunya orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak dapat memuaskan diri kita. Tetapi kita terus belajar untuk boleh hidup berdampingan, hidup bersama dengan mereka, dengan menerima segala keterbatasan dan kekurangan bahkan kelemahan mereka. Kalaupun kita mengoreksi mereka, silakan koreksi yang membangun. Jangan kita sampai terjerumus kepada yang namanya penghakiman. Dan pengajaran Yesus berlanjut ketika dia mengingatkan agar setiap orang yang mau mengikut Tuhan, yang sudah hidup di dalam Tuhan, agar tidak hidup menghakimi sesama. Yesus melanjutkan pengajarannya bagaimana orang percaya itu, orang yang mengenal Tuhan itu harus datang kepada Tuhan. Tentu datang kepada Tuhan itu menjauhkan ego, menjauhkan kesombongan. Kita harus datang dengan kerendahan hati. Apa kata Tuhan Yesus? Mintalah, maka akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Orang percaya diajarkan Yesus agar mau datang meminta kepada Tuhan. Jangan kita mengatakan, Tuhan kan tahu apa yang terbaik untuk kita. Benar Bapak Ibu. Tetapi Tuhan mau ajarkan kita untuk mau datang, untuk sujud kepada Tuhan dengan meminta. Arti meminta Bapak Ibu, merendahkan hati, meminta tangan di bawah. Ketika kita sudah meminta kepada Tuhan, apa kata Tuhan Yesus? Carilah. Sudah kita minta sebagai orang percaya, kita harus bekerja mencari apa yang terbaik yang sedang Tuhan persiapkan untuk kita. Jadi Tuhan tidak hanya mengatakan mintalah, habis itu aku akan berikan. Tidak. Ketika Tuhan katakan mintalah, sesudah kata minta, carilah. Ini mau mengajarkan bahwa kita sebagai orang percaya adalah orang-orang pejuang. Orang-orang yang pekerja keras. Sudah kita doakan, kita kerjakan. Dan Yesus katakan, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ketika kita sudah meminta, ketika kita sudah mencari, maka Tuhan akan bukakan jalan untuk kita menerima berkat dan anugerah kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lihat Bapak Ibu, doa orang percaya yang seimbang. Yesus mau katakan, minta kepadaku, setelah itu kerjakanlah. Ya. Setelah kita kerjakan, Tuhan berikan jalan. Tuhan buka jalan. Yesus katakan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tidak ada di antara kamu sebagai bapa ketika anaknya meminta roti, kita akan kasih batu dan ular. Padahal kita sebagai manusia yang berdosa.
Apalagi Tuhan yang tentunya tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kita. Kita saja Bapak Ibu, pasti ketika anak meminta, lebih yang dari dia minta dan pikirkan pun, kita sudah persiapkan dan sediakan. Kita Bapa yang berdosa, apalagi dengan Bapa yang di surga. Kita mau katakan Bapak Ibu, terkadang apa yang kita minta tidak sesuai dengan harapan kita. Apa yang kita kerjakan, yang sedang kita usahakan, kita upayakan, tidak sesuai dengan hasil yang kita inginkan. Tetapi ingatlah, Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Kalau Bapak Ibu berpikir baik untuk kita, terbaik menurut kita, tetapi belum tentu baik menurut Tuhan. Tetapi kalau baik menurut Tuhan, pasti sudah tentu baik juga untuk kita. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan saat ini? Poin yang pertama, sebagai sesama manusia, coba pahami kalau kita memiliki keterbatasan dan kelemahan. Kalau kita sudah memahami itu, maka kita tidak mencoba menjadi hakim untuk sesama kita. Kita tidak lagi mengatakan kau jahat, kau berdosa, matimu nanti masuk neraka. Itu tidak gambaran atau hidup orang percaya yang mengenal Tuhan. Kita boleh mengoreksi mereka, tetapi jangan terjerumus kepada penghakiman. Mengoreksi membuat mereka semakin hidup terbangun dengan koreksi kita. Yang kedua, belajar untuk datang meminta kepada Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Jangan sombong. Jangan angkuh seolah-olah kita super, seolah-olah kita bisa. Kita punya titik kelemahan. Yesus ingatkan kita seperti tema kita pada saat ini. Setiap orang yang meminta akan menerima. Datang kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan. Setelah kita memintanya, kita kerjakan apa yang kita sedang minta. Kita sudah kerjakan, kita percaya Tuhan berkati pekerjaan kita, usaha dan upaya kita itu. Tuhan akan buka pintu. Tuhan buka jalan bagi kita yang sungguh-sungguh mengandalkan kasih dan kuasa Tuhan. Dan ingatlah, apa yang kita minta, apa yang kita sedang cari, apa yang kita sedang usahakan, sesungguhnya Tuhan sudah mengetahui apa yang terbaik untuk kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan bagi kita pada saat ini mengingatkan kita kembali dengan 2 poin yang baru kita dengar. Jangan bertindak sebagai hakim. Dan yang kedua, belajarlah merendahkan hati, meminta kepada Tuhan. Ketika kita sudah meminta, jadilah orang percaya yang hidup sebagai pejuang, pekerja keras. Kita percaya dalam doa, permohonan kita, Tuhan sedang sediakan. Dan Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Kita harus terus belajar mensyukuri apa yang telah Tuhan persiapkan untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat berkat firman-Mu ya Tuhan yang sudah kami dengar. Kami belajar dari firman Tuhan agar kami tidak hidup menghakimi sesama kami.
Karena penghakiman itu adalah milik Tuhan. Dan kami ingatkan bagaimana kami orang percaya harus datang meminta kepada Tuhan. Dan ketika kami meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk mensyukuri apapun yang Tuhan persiapkan, yang akan Tuhan berikan bagi kami. Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Kami memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kami. Secara khusus buat saat ini, oleh karena pimpinan Roh-Mu, kami boleh memperdengarkan dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan untuk mengerti dan memahami kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Mazmur pasalnya yang ke-28, ayat pertama sampai 2. Mazmur pasal 28 ayat pertama sampai kedua. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika Engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku. Apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Amin. Saudara-saudara, ibu bapak yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar. Berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar. Saudara-saudara, pernah atau tidak ketika kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, ada pengalaman iman kita kepada Tuhan, di mana ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, menyampaikan permohonan kita dalam seruan kita kepada Tuhan, kita merasa Tuhan tidak mendengar, Tuhan tidak menjawab, dan Tuhan tidak mengindahkan doa-doa kita. Kalaulah hal itu terjadi di dalam kehidupan kita, apakah yang akan kita kerjakan ketika kita merasa kalau Tuhan tidak merespon, tidak mengindahkan seruan doa kita? Apakah kita berpaling dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, dan mencari jalan yang lain untuk mencapai apa yang menjadi keinginan kita? Sebagai orang percaya, Bapak Ibu yang diberkati kita Tuhan, kita mau terus diajar oleh kebenaran Tuhan, terus belajar dari kebenaran Tuhan, khususnya buat pembacaan firman Tuhan saat ini. Raja Daud sebagai pemazmur harus kita jadikan teladan di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita teladani dari pembacaan pemazmur hari ini? Kita melihat
Daud datang kepada Tuhan. Daud berseru kepada Tuhan. Daud bermohon kepada Tuhan. Tetapi sebelum Daud datang berseru, datang bermohon kepada Tuhan, ada pengalaman iman yang dia alami pada saat itu. Dia merasa seolah-olah Tuhan berdiam, Tuhan tidak menjawab apa yang menjadi pergumulan Daud pada saat itu. Padahal Daud merasakan kesesakan yang luar biasa. Ada orang-orang fasik di sekitarnya. Terlihat ramah, tetapi hatinya tidak baik. Sehingga Daud meminta pertolongan kepada Tuhan agar Tuhan yang menjadi kekuatan dan perlindungan di dalam kehidupannya. Kita tahu Daud dengan Allah memiliki relasi hubungan yang baik. Ketika Daud berdoa, berseru, Tuhan mendengarkannya. Tetapi ada suatu ketika doa Daud tidak diindahkan, tidak direspon, atau Tuhan berdiam atas pergumulan Daud. Apakah Daud meninggalkan Tuhan, berpaling dari Tuhan dan mencari Allah-Allah lain? Tidak. Kalau kita baca dengan seksama ayat pertama, kepada Tuhanlah Daud berseru. Daud percaya Tuhan itu sebagai gunung batu. Itu adalah pengakuan iman Daud kepada Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Dengan Daud mengatakan Tuhan sebagai gunung batu, Daud percaya Tuhan punya kuasa atas hidupnya, dan Tuhan punya kuasa untuk melihat apa yang menjadi pergumulan Daud sampai saat itu. Keyakinan imannya itu dengan mengatakan Tuhan gunung batuku membuat Daud percaya diri. Dia kembali berharap dengan penuh iman dan harapannya kepada Tuhan. Ketika aku berseru, dengarkanlah aku ya Tuhan. Dengarkanlah permohonanku ya Tuhan. Di sana kita melihat Daud sungguh merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Daud tidak berpaling dari Tuhan, tetapi Daud tetap percaya walaupun seolah-olah Tuhan berdiam atas pergumulannya, dia percaya Tuhan tetap bekerja, Tuhan sedang berkarya di dalam pergumulan yang sedang dia alami. Sehingga dia percaya hanya Tuhanlah satu-satunya tempat perlindungan dan permohonanku. Dan kalau kita baca secara keseluruhan Mazmur pasal 28 ini, pada ayat 6 Daud kembali bersaksi, Tuhan menjawab seruan permohonanku, terpujilah nama Tuhan, Tuhan kekuatanku dan perisaiku. Dan pada akhirnya pergumulan, kesesakan yang dialami Raja Daud pada saat itu terjawab, dan Tuhan membuat Daud kuat, membuat Daud
Daud bertahan dan keluar dari kesesakan yang dialaminya. Tuhan mendengarkan seruan permohonan Daud. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang boleh kita renungkan melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama, ketika kita punya masalah, beban, pergumulan, penderitaan hidup, ingatlah, jangan pernah mengandalkan kekuatanmu semata-mata. Karena kekuatan kita pasti memiliki keterbatasan. Tetapi ingatlah, ikut sertakanlah Tuhan. Kita belajar dari pengakuan iman Daud yang mengatakan Tuhan gunung batu. Tuhan punya kuasa, Tuhan ambil andil atas seluruh aspek kehidupan kita. Dan Tuhan berkuasa membuat kita bertahan dalam penderitaan dan menyelesaikan pergumulan kita itu. Poin yang kedua, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita berdoa, berseru, bermohon kepada Tuhan, dan Tuhan seolah menurut kita tidak ada di pihak kita, kita diingatkan melalui kebenaran Tuhan saat ini. Sesungguhnya Tuhan tetap bersama orang-orang yang setia, berharap, dan setia kepada kasih setia Tuhan. Dan pada akhirnya, waktu yang telah Tuhan tetapkan agar kita bisa bebas keluar dari penderitaan yang kita alami, Tuhan telah sediakan itu. Jangan berkecil hati, jangan berputus asa, tetapi yakinlah apapun yang sedang Bapak, Ibu, saudara-saudari alami, sesungguhnya Tuhan tetap menatap, melihat. Yang kita butuhkan hanyalah kesabaran. Bagaimana kita ikut pada proses yang sedang Tuhan tetapkan untuk kita jalani. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami belajar dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ketika kami memiliki pergumulan hidup, kami diingatkan untuk berseru kepada Tuhan. Dan ketika kami berseru kepada Tuhan, sesungguhnya Tuhan sudah menjawab pergumulan kami. Ajari kami untuk tetap berharap dan setia kepada kasih setia Tuhan, sehingga Tuhan berikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Biarlah iman kami tetap teguh, yakin kepada Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Roh Kudus-Mu menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.